Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semalaman kita diberkati Tuhan dengan istirahat yang nyenyak. Pagi-pagi tadi bangun dalam keadaan tubuh sehat. Hari ini kita masuki hari yang baru ini. Hari ini diberkati Tuhan karena bertaburan dengan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan akan melaksanakan menyertai kita sekaliannya. Karenanya saudara-saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mari kita belajar berbuat baik. Kita melakukan segalanya dengan baik. Kita kerja dengan baik supaya hasilnya baik. Kita belajar dengan baik supaya hasilnya baik. Kita berdoa dengan baik supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang keperbuatan yang baik akan diketahui oleh semua orang. Ada 3 langkah kebaikan hati yang harus diketahui orang. Yang pertama, lewat apakah orang tahu kebaikan kita tersebut? Yang kedua, dengan cara bagaimanakah kita menjabarkan kebaikan tersebut kepada orang? Yang ketiga, apa upah berbuat baik itu? Kita kembali kepada bagian yang pertama. Lewat apakah orang tahu perbuatan baik kita itu? 1. Lewat mendengar. Orang mendengar bahwa ada orang berbuat baik. Orang itu kepingin tahu betul-betul. Tetapi sekarang dia hanya mendengar dari orang yang ketiga. Belum tentu pasti. Karenanya orang itu penasaran, dia mencari tahu, lalu datang melihat sendiri. Kalau dia melihat sendiri berarti dia tidak sanksi lagi. Dia sudah pastikan karena ada fakta. Ia tahu bahwa memang ada perbuatan yang baik. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Bukan untuk dipamer-pamer tapi berfungsi. Kehadiran kita itu ada maknanya. Kelahiran kita, iman kita itu membangun iman orang lain juga, sesama kita dan lain sebagainya dalam lingkungan kita. Yang ketiga, merasakan kebaikan kita berdampak kepada orang lain, sehingga orang percaya bahwa iman perbuatan kita itu berdampak di lingkungan, pribadi orang, lingkungan orang, kota, dan lain sebagainya. Mulai dari mana? Dari pribadi kita, karakter kita, dari lingkungan yang terkecil adalah keluarga, lingkungan di mana kita tinggal, kota kita, dan sekitar selebar-lebarnya. Bagian yang kedua, cara menjabarkan kebaikan itu seperti apa? Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan iman dan perbuatan. Tidak sekedar perbuatan aja. Karena ini dikatakan kebaikan dari hati. Dari hati itu berarti sumbernya dari Tuhan. Jadi ini ada iman dikaitkan dengan hubungan dengan Tuhan, dengan perbuatan. Perbuatan dan iman itu artinya kita berbuat dengan ikhlas dan tidak mengharapkan kembalian. Itu menabur tuai. Kita melakukannya sepihak, ke sana, ke sana, ke sana. Tidak harus dari sana. Kita nggak mengharapkan itu. Yang melakukan dari sana adalah kecuali Tuhan. Jadi kita lakukan dengan ikhlas saja karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, dalam bagian yang kedua ini, kepada siapakah kita melakukan perbuatan yang baik itu? Kepada sesama manusia. Suatu saat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus bertanya begini, Guru, perbuatan apakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Apakah yang terutama dan yang pertama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kemudian hukum yang kedua yang sama, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu pertanyaannya, siapakah sesama kita manusia itu? Sesama kita manusia adalah yang diciptakan dari sama-sama bahan pokoknya, yaitu dari tanah. Kita semua manusia ini diciptakan Allah dari tanah.
Dan manusia itu penciptanya adalah Allah. Jadi manusia yang kita sayangi, kita kasihi, yang kita tunjukkan perbuatan yang baik kita dari hati kita yang ikhlas adalah sesama manusia yang diciptakan dari tanah. Saudara, suatu saat ada orang kecelakaan karena dirampok orang, lalu setelah dirampok dipukuli dan hampir mati. Lalu ada 3 orang datang lewat di jalan itu. Orang yang lewat pertama adalah seorang imam. Imam itu adalah tokoh agama, pemimpin agama. Tapi ketika dia melihat ini sesama manusia tergeletak, dia pikir ini orang gak penting, masih hidup. Tetapi ini kalau diurus menghabiskan biaya banyak, tidak menguntungkan, dilewati aja. Yang kedua muncul orang Lewi. Orang Lewi ini juga adalah orang diutus Tuhan untuk mengurus ibadah. Tetapi orang Lewi juga dia melihat sesamanya manusia. Orang kecelakaan itu masih gerak-gerak. Dia pikir, buat apa diurus ini manusia, tidak penting, tidak berharga, biar saja mati. Tidak usah diurus, dia lewati. Sesama manusia tidak diperduli. Imam lewat, orang Lewi lewat. Kemudian yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria ini bagi orang Yahudi dianggap suku yang lemah, suku yang tidak penting, orang tidak berpengaruh, orang yang tidak perlu diperhitungkan. Orang Samaria, dia melihat, oh di sana ada orang kecelakaan. Coba aku mampir dan melihatnya, masih bisa tertolongkah? Dia melihat masih gerak-gerak. Dan orang Samaria ini karena membawa keledai, dia naikkan itu orang kecelakaan ke atas keledainya. Dia tuntun itu keledainya. Orang sakit ini, orang kecelakaan dinaikkan di keledainya. Kemudian dibawanya ke dokter. Ia berkata, dokter, ini pasien, ini sahabatku. Tolong dirawat, obati, sembuhkan. Nanti berapa hari kemudian saya akan datang, kita akan totalan. Saya tanggung semua biayanya. Saudara, orang Samaria ini adalah orang murah hati. Ini yang melakukan perintah Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Orang Samaria ini pertama datang, dia tidak melihat ini suku apa yang kecelakaan ini. Ia tidak melihat ini agama apa orang kecelakaan ini. Ia tidak melihat status ekonominya seperti apa orang ini, asal dari mana dia. Tapi yang dia melihat ini orang, ini manusia, perlu ditolong. Timbul belas kasihannya dari dalam dasar hati. Ia melihat ini ciptaan manusia seperti saya. Ia ciptaan Allah seperti saya. Saya harus mengasihi dia. Saya akan tolong dia. Kebaikan disalurkannya dengan imannya dan perbuatannya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, apa upah orang yang berbuat baik itu? Sehingga perbuatan baik, kebaikan hati harus diketahui orang. Yang pertama, kadang-kadang kita melakukan sesuatu kalau itu menguntungkan. Tetapi menolong orang yang sepertinya tidak mendatangkan keuntungan, apakah bisa kita kerjakan? Ada apa di sana sehingga kita harus mengerjakannya? Karena ini perintah Tuhan. Yang melakukan ini adalah Tuhan. Yang memerintahkan adalah Tuhan. Ia berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama tadi, ia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. Kalau orang itu menyembah kepada Allah penciptanya, pasti ada kasih dari Allah untuk menyalurkan hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah saudara, pekerjaan ini kita kerjakan, kebaikan ini, orang tahu semua kita kerjakan kebaikan ini karena kita percaya perintah ini adalah perintah dari Tuhan. Lakukan. Yang menyuruhnya, yang memerintahkannya adalah Tuhan. Berarti Dia yang bertanggung jawab. Upah kita, Dia yang sediakan. Upah apa itu? Ia berikan kita upah sebagai material, sebagai rezeki, finansial, berkat, rezeki yang kita butuhkan sehari-hari, kebutuhan jasmani. Yang kedua, Ia berikan kita berkat rohani, yaitu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat, roh yang menyala-nyala, dekat kepada Allah dan dekat kepada sesama manusia. Yang ketiga, Dia berikan kita sehat dan panjang umur.
untuk dihidupi. Dan Dia berikan kita jaminan, yaitu umur yang panjang disertai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan Dia berikan kita roh, Dia berikan kita damai dan sukacita, ketenangan dalam hidup ini. Mari kita berbuat baik, supaya orang tahu, dan orang mengenal kebaikan hati kita. Orang tahu, orang ini dari Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka mengasihi sesamanya. Seperti yang kita lakukan. Tuhan memberkati setiap pendengar hari ini dan selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan memberkati renungan hari ini. Kiranya sampai kepada pendengar dengan baik. Dan mereka melaksanakannya. Siapapun kami mau kerjakan, melakukan, menjabarkan, memperdengarkan kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada kota, kepada bangsa ini. Kami wajib berbuat baik. Karena kami sudah terima kebaikan dari Tuhan. Kebaikan kami juga kami sampaikan kepada banyak orang. Dan mereka diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.